Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita. Biar malam hari ini hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita dimanapun berada. Mari kita sama-sama mau satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa pada malam hari ini, biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, buat setiap hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan nyata, bahkan tuntunan Tuhan selalu baru setiap hari. Saat ini kami menyatukan hati kami. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan setiap kami. Agar supaya kami layak menghampiri tahta-Mu yang indah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa sembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi. Mari dengan segenap hati, Engkau yang mengalami pertolongan, kuasanya masih nyata sampai saat ini. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan, saya juga. tangan Tuhan selalu terbuka. Tangannya terbuka, menunggulah, Tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Sungguh kuasa nyata Tuhan. Mari Engkau yang mengalami pertolongan,
demi pertolongan Tuhan. Naikkan ucapan syukur, penyembahan, mazmur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan setiap kami, Amin Tuhan. tuntun langkah setiap kami Tuhan. Nyatakanlah jalan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hati kami berserah, Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah yang pimpin langkah setiap kami, pegang erat tangan kami. dipegang teguh. Kami berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Biar Tuhan memegang tangan setiap kami, memimpin kami, membimbing kami di dalam jalan-jalan-Nya Tuhan. Biar kami gak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan Tuhan. Kami tetap fokus pada tujuan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur menyembah, kami sembah menyembah Yesus. Tuhan. Kami sembah, kami sembah Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir ku sembah Kau.
ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, sembah. Sembah Kau, Malam hari ini dengan hati yang sungguh kami Engkau yang layak Tuhan, untuk ku sembah. ku Sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau. sembah Segala pujian kami bagi, Engkau kami yang sembah Engkau malam layak hari ini Tuhan. untuk Dimanapun kami berada sama-sama malam hari ini kami bawa setiap hati kami lebih dalam kami sembah Engkau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah, kami sembah Tuhan, sembah Engkau Engkau layak yang layak untuk ku sembah. Kami sembah Engkau Tuhan Yang layak dalam setiap pujian kami, sembah. lahir dari setiap hati kami Tuhan, dari dalam setiap perenungan kami untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu malam hari ini kami mengangkat setiap hati kami Tuhan, naikkan pujian sembah bagi-Mu. Iya, shalom saudara. Hari ini saya sedang berada di tepi Danau Galilea, di mana di sini mujizat yang Tuhan Yesus lakukan begitu banyak. Salah satunya Dia meredakan badai dan air yang bergelora, dan juga Petrus berjalan di atas air. Dan kita akan melihat nanti ada banyak sejarah-sejarah yang terjadi di sini, dan tetap ikuti di channel saya Debbie Basir TV.
And you are looking to the same sky Jesus saw with his eyes. Kita memang lihat view-nya persis sama seperti Tuhan Yesus melihat 2000 tahun yang lalu. And you see the same water that Jesus float on with the boat. Dan kita lihat airnya sama, airnya danaunya sama seperti Yesus melihat 2000 tahun yang lalu. Iya, kita bersyukur ya saudara, hari ini kita menjadi bagian dari sejarah apa yang pernah ditulis dalam Alkitab, dan kita berada di, tadi Mr. Halil bilang jangan tanya Yesus berdiri di mana ya. Jadi ada yang tanya waktu itu Yesus berdirinya di mana. Yang pasti kita sekarang berada di atas Galilea benar-benar. Ya, ini bukan sungai apa tadi yang sama Tob dan atau apa. Ya, tapi kita ada di sini. Ya, kita mau nyanyikan pujian. Di sini kita bebas karena kita akan mengarungi ya. Danau ini cukup besar saudara, dan di dalam Alkitab iya pada masa itu ya, danau ini adalah satu danau yang terbesar di danau air tawar terbesar di Israel, dan kebutuhan air di Israel itu kebanyakan itu diambil dari ini. Dan kita bersyukur hari ini kita ada di ya Danau Galilea ini, yang kita percaya bahwa dari sini kita bisa melihat dan benar-benar adalah satu anugerah kalau kita bisa ada di danau ini. Di sini ya pernah terjadi mujizat ketika nanti kita akan baca dari Lukas pasal yang ke-8 bagaimana ya perahu mereka itu hampir tenggelam saudara. Karena kenapa? Pada masa yang lampau danau ini dikelilingi kan oleh gunung-gunung seperti yang saudara lihat ya, bukit-bukit. Jadi ketika angin itu terjadi pertemuan angin, maka bisa menyebabkan badai yang besar ya. Kalau saudara pernah pergi ke Toraja, di sana juga bandaranya itu dikelilingi pegunungan seperti ini. Itu pesawat bisa sudah mau landing nggak jadi landing, berpulang lagi ke Makassar. Kenapa? Karena pertemuan angin di antara bukit-bukit itu ya, dan itu juga seperti ini keadaannya pada waktu mungkin saudara bilang kenapa ada badai murid-murid mau tenggelam ya, karena ketika ketemu angin ya dari berbagai penjuru bertemunya di sini, itu bisa menyebabkan badai yang cukup besar. Tapi kita percaya Yesus ya, pada waktu itu Yesus ada di bawah kapal tertidur, murid-muridnya ketakutan dan Yesus menenangkan badai. Di tengah ini juga kita percaya saudara mungkin ada dalam badai kehidupan hari ini, tapi kita percaya Tuhan yang sanggup menenangkan badai itu. Yuk kita menyanyi bersama ya satu pujian. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup menenangkan badai dalam hidup kita. Di tengah badai bergelora, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan yang sanggup membuat mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami ada di atas kapal ini. Kami percaya ini bagian dari anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami menjadi bagian dalam sejarah yang pernah tercatat di dalam Alkitab, di mana Yesus pernah berada di Danau Galilea, dan hari ini kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari kita nyanyikan bersama pujian ini saudara. Naungi kami Tuhan, dengan kuasa-Mu. Sekali lagi lingkupiku, katakan lingkupiku.
akan mendengarkan firman Tuhan, berbicara bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Ya, saudara, mari kita buka bersama Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 ya. Lihat di Alkitab saudara, di HP saudara. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan muridnya. Hari ini kita naik dalam iya, puji Tuhan ya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus apa? Tertidur ya. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Yang tadi saya sebutkan, pertemuan angin ya, dari perbukitan bertemu itu menjadi satu taufan yang menggoncangkan saudara. Dikatakan di sana perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah Yesus ya, datanglah murid-muridnya dikatakan dan membangunkan dia. Katanya, guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara, kita tahu bersama kisah itu, dan Petrus pada waktu itu saudara ya, ketika akhirnya juga di tempat ini dia melihat Yesus berjalan di atas air, ya Petrus pun juga berkata, Tuhan kalau memang itu aku, suruhlah aku berjalan. Lalu Petrus juga berjalan. Tapi kita membahas hari ini bagaimana angin itu dan badai itu diredakan oleh Tuhan. Saya percaya ketika dalam hidup kita mengiring Tuhan, pasti yang namanya badai itu ada dalam hidup kita, amin. Sekalipun di dalam perahu itu ada Yesus, sekalipun dalam rumah tangga kita ada Tuhan, di dalam usaha pekerjaan kita ada Tuhan, tapi yang namanya badai itu selalu ada. Ya, siapa yang lagi ada badai hari ini, ada masalah maksudnya dalam hidup? Angkat tangan yang lagi ada masalah. Ya, Opung Samosir paling tinggi tangannya. Ya, yang lain enggak ada masalah? Ya, masih ada ya. Ya, Ibu, tidak usah terlalu bersemangat, ada masalah ya Bu. Amin, gak turun-turun saudara ya. Iya, yang lagi ada masalah, semua ada kan? Entah itu anginnya kenceng atau anginnya kecil, pokoknya semua ada masalah. Karena kalau sudah tidak ada masalah itu di kuburan. Ya, namanya orang hidup pasti ada masalah. Jadi biasa aja, gak usah terlalu alay lebay. Baper, koper, bagasi. Ya, saudara yang tahu khotbah saya, ya baper itu apa? Bawa perasaan. Koper itu apa? Korban perasaan. Bagasi itu apa? Bahagia enggak, sedih iya. Jadi no baper, no koper ya. Saudara, yang namanya masalah itu pasti datang, namanya kita hidup. Tetapi ketika badai itu datang, apa yang murid-murid katakan di sana? Mereka bilang sama Yesus apa? Kita binasa. Ya, mereka lupa bahwa Yesus ada di situ. Ketika ada masalah, jangan cepat-cepat ngomong mati saya. Ya, itu banyak orang Kristen begitu. Aduh Bu, saya pengen mati saja, pengen gini aja. Jangan saudara, ada Yesus yang menjadi sumber pengharapan. Dikatakan di sana, lalu mereka membangunkan dia dan akhirnya Yesus berkata, ya hai kamu yang kurang percaya, jangan takut. Ketika Yesus itu menghardik, lalu angin itu berhenti, badai itu berhenti. Saudara, kenapa angin itu berhenti? Karena ingat, Yesus itu penguasa atas alam semesta. Ya, kemarin yang kita naik pesawat itu, ya waktu dari Hong Kong mau ke sini itu kan goyang-goyang ya. Siapa yang takut? Tidak. Ya. Saya ini jemaat tuh ada yang bahasa Cina. Wah, luar biasa. Udah ada yang takut, semua nggak takut ya? Semua tidur. Oh, tidur. Udah kecapean nunggu ya, jadi sudah gak tidur. Ya, jadi ketika memasuki India itu saudara, saya lihat di peta, wah goyang lama goyangnya. Saya itu bangun, saya berdoa. Bukan saya yang takut, saya itu berdoa di Tuhan.
kuatkan yang takut di belakang. Ternyata semua pada nggak takut ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kenapa kita percaya hidup mati kita di tangan Tuhan yang pegang kendali, bahkan badai pun Dia sanggup redakan loh. Saya bilang Tuhan, kita mau tidur, Tuhan tolong redakan badai ini di luar. Ini pesawat goyang terus, habis itu berhenti saudara. Puji Tuhan ya. Jadi ternyata semua karena tidak takut. Jadi murid-murid pada waktu itu bilang, Tuhan kita binasa, mati kita, dalam kata yang sederhana. Tapi Yesus bilang, kamu tuh kurang percaya. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Makanya dalam hidup ini jangan biarkan Yesus tidur, katakan amin. Ya, bangunkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ya, bekerja sama dengan Tuhan. Bilang, Tuhan kami mau bekerja sama dengan Engkau. Satu kisah juga di tempat ini, di mana ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, dia bilang, Tuhan Engkaukah itu? Yang lain bilang, Yesus hantu. Mana ada orang bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika Petrus melihat itu, Tuhan aku juga pengen, kalau itu memang Engkau, suruh aku berjalan. Maka Yesus menyuruh dia berjalan, lalu Petrus berjalan. Tapi ketika ada angin kecil, Petrus langsung ingat, aduh kok saya berada di atas air ya. Tiba-tiba imannya hilang dan akhirnya Petrus, nanti saya akan tantang siapa yang mau berjalan. Ya, kita percaya saudara ya, bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup. Hari ini apapun badai masalah dalam hidup kita, Tuhan Yesus sanggup. Yuk kita menaikkan pujian tadi sekali lagi dan kita mau berdoa. Nanti kita serahkan kepada Mr. Halil. Mari kita bangkit berdiri dulu. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kita angkat pujian ini, refnya saja, di saat badai bergelora kami akan tenang. Saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Saudara, engkau yang sedang punya badai hari ini, mungkin anakmu, rumah tanggamu, angkat tanganmu kepada Tuhan di tempat ini. Mungkin itu masalah kesehatan, suami yang belum bertobat, anak yang belum bertobat. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Mujizat itu pernah terjadi di tempat ini. Engkau dengan iman bisa datang kepada Tuhan dan berkata, kami butuh mujizat itu Bapa. Engkau sanggup meredakan badai di dalam hidup kami. Kami berdoa hari ini Tuhan dengan iman. Angkat tanganmu tinggi saudara, katakan, di saat badai, yes, imanmu kepada Tuhan, yes, amin. Bila akan tenang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Sekali lagi katakan dengan beriman, bila di saat badai bergelora, amin Yesus, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Biar musik saja, kita semua tutup mata dalam hadirat Tuhan. Kami tahu Engkau penguasa atas semesta. Terlalu kecil setiap masalah yang kami hadapi hari ini Tuhan. Terlalu kecil dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang sanggup meneduhkan angin dan badai. Kami datang menghampiri kata kasih karunia-Mu hari ini. Di tempat ini pernah terjadi mujizat-mujizat yang dahsyat. Dengan iman kami percaya, impartasikan Tuhan mujizat-Mu dalam hidup kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Doakan anakmu saudara, doakan suamimu, doakan badai yang sedang ada di dalam hidupmu.
Berkatakan aku percaya di dalam nama Yesus badai itu bisa berlalu. Kami percaya badai itu akan berlalu ketika Tuhan berfirman, itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, cengkram setiap hati kami dengan iman kami pulang. Kami percaya kami akan melihat mujizat Tuhan. Di saat badai akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja, kau Raja semesta. Ku tenang sebab kau mau. Kami tenang Tuhan. Ku tenang sebab kau Allah. Kami tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya badai di hidup kami tenang. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan. Amin. Sentuh hati